殺せ。Halo jeruk lovers, semoga sehat semuanya ya. Film kali ini adalah film live action dari anime nih ya, Kuroshi Tsuji atau Pelayan Kegelapan, dan juga dikenal dengan judul Black Butler. Di sini kalian tidak akan menemukan tokoh utama di animenya karena setting zaman di film ini adalah di masa depan, tepatnya di tahun 2020. Bagi yang sudah pernah nonton versi animenya mungkin akan bertanya-tanya, kok tokoh utamanya malah cewek? Ya, jadi menurut kita nih, tokoh utama di anime memang sudah nggak ada. Dan yang di film live action ini tetap mengisahkan pelayan iblis yang bernama Sebastian, tetapi yang dilayani bukan lagi tokoh utamanya di film anime, tetapi keturunannya setelah beberapa ratus tahun kemudian. Dialah tokoh utama di live action ini, bukan lagi tokoh utama yang ada di anime. Namanya adalah Shiori, seorang gadis yang menyamar menjadi laki-laki agar bisa menjalankan tongkat estafet leluhurnya sebagai anjing penjaga ratu. Jadi setting cerita dalam live action ini berada pada tahun 2020, berbeda 130 tahun dengan setting yang ada dalam manga atau animenya. Tepatnya pada abad ke-19, tempatnya pun berada di sebuah kota benua Asia, di mana benua Asia dan Barat berbaur. Shiori, sang tokoh utama yang tinggal di dunia dengan dua kubu yaitu Timur dan Barat, bekerja sebagai intel berjuluk anjing penjaga secara turun-temurun untuk ratu negara-negara Barat yang berusaha menyatukan dunia ini. Dan Shiori berusaha menjalankan tugasnya menggantikan orang tuanya untuk memecahkan kasus pembunuhan mumi berantai beserta hilangnya beberapa wanita. Wah, ini udah kebanyakan prolog nih. Oke, nikmati saja cerita filmnya Kuroshi Tsuji live action 2014. Selamat menikmati. Film ini diawali dengan sebuah mobil yang tiba-tiba ngawur menabrak kerumunan beberapa orang, tetapi aman, gak ada yang cedera. Setelah dilihat ke dalam, ternyata pengemudinya mengalami hal yang aneh. Tubuhnya melepuh dan mengering. Di sampingnya ada sebuah kartu berlambang iblis. Selanjutnya scene beralih ke sebuah tempat di mana banyak gadis-gadis muda ditangkap dan dimasukkan ke dalam kotak, ya udah kayak barang yang mau dijual. Salah satu di antaranya adalah tokoh utama dalam film ini. Namanya adalah Shiori. Beberapa saat kemudian datang seorang laki-laki untuk menyelamatkannya. Dia adalah pelayannya yang bernama Sebastian. Awalnya dia diremehkan karena datang seorang diri, sementara jumlah musuhnya sangat banyak. Tetapi yang terjadi setelahnya, keren kan? Dia seorang diri mengalahkan para penjahat bersenjata itu. Nah, tinggal satu nih, bosnya. Dia malah menjadikan Shiori sebagai tawanan. Sebastian hanya melihatnya dengan tenang dan senyuman. Ya, ditembak deh tuh. Saat dia membuka penutup mata Shiori, dia sedikit kaget setelah melihat matanya yang berbeda dengan warna yang sebelahnya. Dan yang bikin kaget lagi, Sebastian malah bangun lagi. Dia ini adalah iblis yang melakukan kontrak dengan Shiori dengan jiwanya yang menjadi gantinya setelah dia mati nantinya. Sebelah matanya itu juga sebagai tanda kontrak dengan pelayannya itu. Shiori dan Sebastian ini ternyata sedang melakukan sebuah misi untuk mencari tahu tentang kematian beberapa orang yang aneh seperti yang terjadi di awal cerita ya, kematian yang kayak jadi mumi itu loh. Setelah orang itu diinterogasi, dia malah gak mau jawab. Akhirnya ditembak deh sama Sebastian. Lalu Shiori membuka rambut palsunya dan tampaklah rambut aslinya yang pendek. Ini baru awal ceritanya. Sebelumnya perlu diceritakan bagaimana seorang gadis 17 tahun bisa menjadi kepala keluarga bangsawan ini. Jadi mulanya kedua orang tua Shiori ini dibunuh oleh orang-orang tak dikenal dan hanya dia yang tidak dibunuh, namun meninggalkan lambang ular di punggungnya. Akhirnya dia melakukan kontrak dengan iblis untuk membalaskan dendamnya. Muncullah Sebastian ini sebagai pelayan kegelapan yang akan selalu setia kepadanya hingga akhir hayatnya untuk menelan jiwanya.
Setelah 6 bulan dia menghilang, akhirnya dia kembali lagi bersama dengan Sebastian ke kediamannya menggunakan identitas seorang laki-laki yang bernama Kiyoharu, karena dalam keluarga Genpo yang hanya bisa menjadi kepala keluarga adalah keturunan laki-laki. Untuk itu dia dibantu oleh bibinya yang bernama Hanae dalam mengurus hak waris atasnya dengan identitas itu. Di rumah ini, Sebastian dikenal sebagai pelayan yang sangat berbakat serta diakui oleh pelayan yang lain, apalagi Rin, salah satu pelayan yang sedikit menaruh hati kepadanya. Dia sudah menjadi pelayan di keluarga ini semenjak kecil secara turun-temurun. Jadi awal ceritanya gini nih, dunia ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu barat dan timur. Bagian barat dikuasai oleh ratu dan di bagian timur adalah penentangnya. Dan dalam rangka menyatukan 2 bagian, yaitu barat dan timur, sang ratu mengirimkan para bangsawan ke bagian timur untuk mengintai pergerakan yang ada di bagian timur. Kebetulan Shiori ini adalah bangsawan keturunan Phantom Thief yang di sini dikenal dengan marga Genpo. Singkat cerita, Kiyoharu sekarang sedang menyelidiki kasus kematian aneh yang terjadi saat ini dengan dibantu oleh Sebastian tentunya, sambil lalu menjalankan bisnis perusahaan warisan keluarga. Dan sesekali dia berdiskusi dengan sekretaris ratu dalam menjalankan tugasnya sebagai anjing penjaga ratu. Mereka, para bangsawan yang dikenal sebagai anjing penjaga ratu ini, menjalankan tugasnya di Jepang yang merupakan negara bagian timur. Sementara itu, di Kementerian Keamanan Negara yang termasuk dalam bagian timur ini mendapatkan informasi tentang pergerakan para anjing penjaga ratu di negara ini. Ini adalah Nekoma, kepala menteri keamanan. Dari perawakannya biasanya dia menjadi tokoh antagonis yang misterius. Dan ini adalah Tokisawa, kepala kepolisian. Dalam rangka menindaklanjuti kejadian pembunuhan yang disinyalir perbuatan anjing penjaga ratu itu, mereka para polisi menyelidiki keluarga Genpo yang merupakan bangsawan yang menetap di negara ini, dan target mereka adalah Kiyoharu atau Shiori untuk mereka tangkap. Setelah itu, Kiyoharu dan Sebastian menyelidiki mayat yang mati menjadi seperti mumi. Di sana ditemukan sisa cerutu hasil gigitan dari korban. Asumsi sementara sebelum mati dia mabuk miras, di mana setelah ditelusuri miras dan cerutu itu hanya ada di sebuah tempat. Kemudian Sebastian ternyata sudah mengantongi daftar nama orang-orang yang datang ke tempat tersebut, di mana korban juga berada di sana. Akhirnya dihubungilah Hanae, tantenya Kiyoharu, dengan harapan dia tahu tempat tersebut. Keesokan harinya Hanae bersama pengawalnya datang makan bersama, selain juga untuk membicarakan tentang tempat yang dimaksud. Di sini ada sebuah keadaan di mana pelayan Kiyoharu yang bernama Rin melakukan sebuah kecerobohan, yaitu dia tidak sengaja menyenggol tangan Hanae yang sedang memegang botol obatnya. Tetapi dengan cekatan dan keren, Sebastian membereskan semuanya, termasuk memasukkan obat yang akan berhamburan. Lanjut ke scene selanjutnya. Tempat yang akan dituju mengharuskan membawa pasangan. Akhirnya Kiyoharu mengajak Rin. Sebelum masuk, dia diberi undangan oleh Hanae yang membuatnya kaget karena lambang ular di undangan itu sama dengan lambang orang-orang yang telah membunuh orang tuanya. Di dalam, orang-orang pada berfoya-foya semua, menikmati hasrat duniawi dan lupa bahwa semua orang bakalan mati. Orang-orang penting banyak di sana, salah satunya Shinozaki, si pedagang senjata. Beberapa saat kemudian sang pemilik klub itu muncul, namanya adalah Kujo Shinpei. Terlihat dia dihampiri oleh Shinozaki dan mereka berdua pun menuju ke dalam. Kiyoharu langsung beranjak juga menyusulnya diam-diam, tetapi nasibnya sungguh malang karena dia tertangkap oleh Kujo yang mengetahui identitasnya. Waktu itu dia juga bersama dengan Rin. Di waktu yang sama, Sebastian mendapatkan info dari teman kucingnya. Dia ini ngerti bahasa kucing loh. Dan kemudian dia menuju ke sebuah laboratorium. Di sana terdapat gadis-gadis yang kayaknya menjadi percobaan ilmiah. Dia juga menemukan berangkas berisi beberapa pil dan dia mencobanya satu-satu. Akhirnya Sebastian tahu bahwa penelitian itu adalah untuk mengembangkan obat kehidupan abadi. Sementara itu, orang-orang di klub itu diberi obat yang sangat mematikan yang disebut dengan nekrosis. Katanya sih sekali mencium aromanya akan terbang ke surga. Ya, benar saja. Setelah menghirup aromanya, keluar darah dari hidung, telinga, dan juga mata mereka, dan hanya akan bertahan hidup selama 15 menit saja. Di dalam, Kujo hanya melihat dengan santuйnya bersama seseorang. Yang dilihat dari pakaiannya adalah Shinozaki. Kemudian Kujo malah ditembak olehnya dan mengambil formula dari obat itu. Anehnya, orang itu malah tidak membunuh Kiyoharu dan pelayannya. Kemudian akhirnya Kiyoharu berhasil lolos dari sana dengan memotong ikatannya menggunakan pisau di sepatunya. Saat mau kabur, malah Sebastian sudah ada di sana. Akhirnya mereka semua kembali ke rumah. Fakta mulai terungkap.
Model kematian yang sama dengan yang dialami oleh kasus sebelumnya menunjukkan bahwa memang menggunakan obat yang sama, yaitu nekrosis. Pada kasus sebelumnya, nekrosis itu ternyata berada di cerutu korban sehingga membuatnya mabuk dan akhirnya mati seperti menjadi mumi. Polisi yang menyelidiki keluarga Genpo memanggil Sebastian untuk diinterogasi. Niat para polisi itu dari awal memang ingin melenyapkan Sebastian. Tujuannya cuma satu, yaitu menghancurkan pelayan ratu yang ada di dunia bagian timur ini. Tetapi mereka dengan mudah dikalahkan oleh Sebastian. Di waktu yang sama, Kiyoharu menyelidiki tempat Shinozaki yang diduga sebagai pembunuh Kujo. Rin juga ikut menyusulnya, tetapi malah tertangkap oleh orang-orang yang ada di sana. Dan anehnya, Shinozaki juga ditemukan sudah tewas di sana. Nah, berarti bukan Shinozaki yang membunuh Kujo waktu itu. Jadi siapa dong? Saat posisi mereka berada di ujung tanduk, tiba-tiba Rin beraksi dengan sangat keren. Hal itu membuat Kiyoharu kaget karena selama ini dia hanya pelayan imut yang suka jerobok. Kemudian Rin menjelaskan semuanya kepada Kiyoharu bahwa dia adalah pelayan setia keluarga Genpo secara turun-temurun dan hanya terlatih untuk menjaganya, bukan untuk membuat teh ataupun memasak-masak. Dia menangani semua musuhnya, sementara Kiyoharu pergi mencari bantuan yang kebetulan juga ada Sebastian datang. Ada juga Hanae bersama ajudannya datang untuk membawa Kiyoharu. Dia menyuruh Sebastian untuk menyelamatkan Rin. Saat Rin terdesak, sang pelayan iblis datang menyelamatkannya. Sementara itu, Kiyoharu dibawa ke sebuah gereja oleh Hanae, dan yang membuat Kiyoharu kaget adalah ternyata pelaku pembunuhan Kujo adalah Hanae. Sambil lalu Akeshi, ajudannya mengatur jam untuk bom yang berisi obat nekrosis agar meledak dan membuat teror kematian seperti mumi. Hanae membuat Kiyoharu memegang obat itu dan difoto supaya nantinya dia yang akan menjadi tersangka dalam insiden ini. Calon korbannya adalah para petinggi-petinggi negara yang sedang beribadah di gereja itu. Lalu dia menceritakan fakta masa lalunya kepada Kiyoharu bahwa dia dulunya adalah istri dari ayahnya. Karena ada kecelakaan sehingga membuatnya keguguran dan tidak bisa punya anak lagi, suaminya membuangnya dan dia menikahi adiknya yang tak lain adalah ibu dari Kiyoharu. Atas dasar itu, dia menaruh dendam kepadanya dan merencanakan pembunuhan orang tuanya itu dengan bekerja sama dengan organisasi gelap di negara bagian timur. Dan saat dia akan menembak Kiyoharu, datang Sebastian untuk menyelamatkannya. Sebastian ternyata mengetahui bahwa Hanae adalah orang jahat saat dia menemukan obat di laboratorium yang sama dengan yang diminum oleh Hanae. Kemudian pertarungan antara ajudannya Kiyoharu dan Hanae berlangsung. Di awal pertarungan, Sebastian sang iblis terlihat kewalahan. Meski bukan iblis, Akashi adalah salah satu percobaan obat kuat. Bukan obat kuat yang itu ya. Obat kuat yang membuat fisiknya kuat, berkali-kali lipat lebih dari manusia biasa. Bahkan dia juga menggunakan pedang perak karena mereka sudah mempersiapkannya untuk mengalahkan pelayan iblis Kiyoharu. Kiyoharu yang sangat marah memutuskan untuk menggunakan nekrosis agar bersama-sama mati dengan Hanae. Tetapi Hanae malah tersenyum licik karena dia mempunyai obat penangkalnya. Dan hal yang tidak dia duga adalah penangkalnya ternyata sudah berada di tangan Kiyoharu dan dia menginjaknya supaya hilang harapannya. Bahkan yang dimiliki Akashi juga sudah berada di tangan Sebastian. Dia ternyata sudah mengambilnya diam-diam saat pertarungan dan dia pun meminum semuanya. Hanae kaget gak kepalang, efeknya sudah mulai muncul, yaitu keluar darah dari telinganya. Setelah itu Sebastian menunjukkan kekuatan aslinya, di mana ternyata sebelumnya dia hanya main-main, dan akhirnya ajudannya Hanae itu mati di tangan sang pelayan iblis. Kemudian ternyata Sebastian masih memiliki 2 obat penangkalnya dan akan diberikan kepada Kiyoharu. Tetapi dengan sangat memelas, Hanae meminta obat itu. Akhirnya Kiyoharu berniat memberikan 1 untuknya, tetapi malah diambil semua. Setelah meminumnya, dia tertawa licik. Sebastian malah juga ikut tertawa. Ternyata obat itu adalah nekrosis yang sudah dicampur dengan darah oleh Sebastian. Iblis lebih cerdas dari kelihatannya. Karena yang diminum itu adalah nekrosis, akhirnya tubuh Hanae melebur dan lenyap meninggalkan dosa yang amat sangat banyak.
Setelah itu, Kiyoharu membawa bom yang berisi obat berbahaya itu untuk dia ledakan di atap agar selamat orang-orang yang ada di sana. Padahal sebentar lagi pengaruh obat yang dia hirup akan membuatnya mati. Kemudian akhirnya bom itu meledak jauh dari obat berbahaya itu. Saat dia sekarat hampir mati, Sebastian ternyata melakukan hal yang tak terduga. Dia menyelamatkan tuannya itu. Padahal jika Kiyoharu mati, dia bisa segera melahap jiwanya. Namun dia masih ingin bersama tuannya itu, menjalani petualangan misi sebagai anjing penjaga ratu dan mencari pembunuh keluarganya. Lalu Sebastian membawanya kembali ke rumah, disambut juga oleh Rin dengan senyuman manisnya. Sebastian akan menjadi pelayan Kiyoharu hingga akan tiba waktunya untuk dia meninggal dunia, dan saat itulah jiwanya akan menjadi milik Sebastian, sang pelayan iblis. Dan yang terakhir, kamu tidak kehilangan apapun karena kamu memang tidak pernah memilikinya dari awal. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.